mungkin kita akan masuk ke sesi paparan atau presentasi. Sebenarnya ada satu panelis lain yang seharusnya hadir, yaitu Pak Samuel Abrijani Pangerapan atau Pak Semi, saya bisa memanggilnya. Beliau ada Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika. Namun karena tugas negara, Pak Semi berhalangan hadir di pagi ini. Namun beliau sempat merekam video yang menggambarkan transformasi digital yang direncanakan pemerintah, terutama rencana membangun pusat data nasional. Nah, untuk mengetahui apa itu pusat data nasional dan apa tujuannya, mari silahkan simak video berikut ini. Silakan panitia untuk diputarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Sinta Indriyati, Head of IT Strategy and Governance Division PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, Bapak Yohan Gunawan, Direktur Hybrid Infrastructure Service Business PT Multipolar Teknologi Tbk, Bapak Christian Suryanto, Power Technical Specialist PT IBM Indonesia, Bapak Lindra Heriadi, Department Head Presale IBM Hardware PT Multipolar Teknologi Tbk, dan juga kepada tuan rumah webinar ini, Bapak Wisnu Nugroho, sebagai Managing Editor Info Komputer. Serta juga tak lupa saya sampaikan kepada para narasumber dan para peserta webinar pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat-Nya, kita ada dalam keadaan sehat dan dapat bertemu di webinar yang dilaksanakan oleh Info Komputer hari ini. Seiring dengan adanya pandemi COVID-19, agenda transformasi digital di Indonesia harus dipercepat pelaksanaannya. Ini sesuai dengan mandat Presiden mengenai 5 langkah percepatan agenda transformasi digital nasional. Yang 3 diantaranya adalah perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital, penyediaan roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis, dan percepatan integrasi pusat data nasional. Transformasi digital ini tidak hanya mempengaruhi masyarakat dan ekonomi Indonesia saja, tetapi juga berpengaruh pada penyelenggaraan pemerintahan kita. Transformasi pemerintahan digital terdiri dari 3 komponen, yaitu pusat data nasional atau government cloud, jaringan intra pemerintah, dan aplikasi SPBE. Untuk mendukung program digitalisasi nasional, Indonesia merencanakan setidaknya ada 4 lokasi pusat data baru yang akan dibangun. Keempat lokasi tersebut ialah di Bekasi, Batam, Ibu Kota Negara di Kalimantan, serta Labuan Bajo. Adanya pusat data nasional ini diharapkan dapat menyederhanakan 2.700 pusat data yang sebagian besar menurut saya dalam survei itu adalah ruang server yang tersebar di berbagai tempat di pemerintahan. Diharapkan ini bisa disederhanakan menjadi 8 sampai 12 data center nasional. Saat ini ada 27.400 aplikasi yang digunakan pemerintah, yang kebanyakan aplikasi tersebut terduplikasi dan tidak ada interoperabilitasnya. Untuk itu perlu disederhanakan menjadi 50 aplikasi umum yang dapat dibagi pakai dan saling terhubung. Untuk meningkatkan keamanan jaringan pemerintah, kami akan membangun jaringan intra pemerintah berjenjang dari pusat ke provinsi, provinsi ke kabupaten, kota, dan seterusnya. Nah, di tiap-tiap simpul ini akan dibangun Network Operation Center untuk memonitor jalannya jaringan yang digunakan. Di pusat akan dibangun yang namanya National Network Operating Center, di regional akan dibangun Regional Network Operating Center. Nah, ini saling terhubungkan. Ini tujuannya apabila ada sesuatu serangan, kita bisa mendeteksi lebih dini dan bisa mengatasi lebih cepat. Secara lebih khusus, pusat data nasional terdiri dari 4 bagian penting, yaitu fisik pusat data, cloud milik pemerintah, kesediaan SDM pengelola, dan sistem keamanan pusat data nasional. Cloud computing yang akan dikembangkan pemerintah akan bersifat hybrid cloud, yang menghubungkan government cloud dengan private cloud yang disewa oleh pemerintah.
Jadi tidak semuanya kebutuhan cloud akan dibangun sendiri oleh pemerintah. Kami tahu kebutuhan pemerintah sangat besar. Untuk itu kita juga akan menggunakan cloud-cloud yang dibangun oleh pihak ketiga. Syarat utama untuk cloud-nya itu dapat digunakan itu adalah ada di Indonesia. Karena secara undang-undang peraturan kita, semua data dan aplikasi pemerintah harus disimpan di dalam negeri. Nah, untuk pengelolaannya, Kominfo juga akan membentuk tim pengelolaan PDN yang terdiri dari unsur-unsur dari Kominfo pastinya, dari BRIN, dulunya adalah BPPT, dan juga BSSN, dengan persyaratan kemampuan teknis yang tinggi. Khusus untuk keamanan jaringannya, untuk keamanan sistemnya, kami percayakan pada BSSN untuk melakukan pengamanan dan juga audit. Sedangkan untuk keperluan audit teknologi kita serahkan kepada BRIN. Selain daripada itu, kami harapkan setiap kementerian, lembaga, provinsi hingga kabupaten kota harus mempunyai tim IT khusus yang menangani hal ini. Tim-tim ini akan mengoperasikan kebutuhan IT lewat NOC masing-masing instansi. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, untuk menyajikan single source of truth, pemerintah menghadirkan kebijakan Satu Data Indonesia yang akan memastikan confidentiality, integrity, dan availability dari data-data pemerintah yang akan digunakan. Nah, jadi tidak ada lagi duplikasi data. Diharapkan dengan adanya single of truth ini, setiap data yang dikeluarkan atau digunakan pemerintah bisa dijamin keabsahannya dan bisa digunakan untuk mengambil kebijakan. Jadi nanti juga yang mengakses data-data ini juga ada klasifikasinya, siapa yang boleh mengakses apa. Jadi ini tata kelola yang kita lakukan. Nah, bagi ASN sendiri akan dibangun super app. Jadi kita di ASN-nya kita juga banyak, aplikasi juga banyak. Jadi nanti kita di ASN ini semua punya super app untuk menggunakan atau memberikan layanan-layanan pada masyarakat. Bagi masyarakatnya pun nanti kami juga akan membangun sebuah public super app. Jadi masyarakat cuma mengakses atau mendownload satu aplikasi untuk semua layanan pemerintah. Jadi tidak perlu kalau kita bilang saat ini Indonesia punya 34 kementerian lembaga, itu apakah harus mendownload 34 aplikasi? Belum lagi kabupaten kota. Nah, ini yang kita ingin menyederhanakan. Jadi masyarakat cuma cukup mendownload satu aplikasi untuk semua layanan pemerintah. Kemudian untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi belanja yang berlebihan, kami sudah mendorong semua instansi pemerintah untuk menggunakan cloud. Baik cloud yang disediakan oleh Kominfo sebagai cloud sementara pemerintah, atau mereka bisa juga langsung belanja kepada penyelenggara cloud. Dengan satu syarat, tadi cloud-nya sudah ada di Indonesia, ya, data center-nya di Indonesia. Nah, ini kenapa? Supaya kita sudah dibiasakan dengan adanya cloud ini. Nah, kita sudah mengeluarkan, kami dari Kominfo sudah mengeluarkan surat edaran. Ini sedang disusun permennya untuk meningkatkan level dari regulasinya. Itu kira-kira yang saya bisa sampaikan tentang apa sebenarnya sedang dilakukan pemerintah dalam proses kita melakukan transformasi digital di pemerintahan. Semoga tadi insight saya itu dapat memberikan gambaran pada Bapak Ibu sekalian, dan harapannya itu juga ada kita bisa berkolaborasi. Pemerintah membuka diri juga terhadap masukan-masukan apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah, terutama dari expert-expert yang akan bicara pada hari ini. Sebelum saya menutup sambutan saya kali ini, apresiasi saya ucapkan kepada Info Komputer yang telah menyelenggarakan webinar pada hari ini. Semoga diskusi hari ini dapat membantu kita dalam menemukan inovasi-inovasi dalam mendorong percepatan proses transformasi digital nasional, khususnya di sektor publik. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menyertai langkah kita bersama dalam memajukan Indonesia. Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Semi. Mungkin juga sempat menyimak webinar ini. Jadi mungkin tadi Pak Semi mungkin kurang lebih menggambarkan rencana pemerintah ke depan ya dalam
konteks mempercepat transformasi digital di pemerintahan. Yang utama mungkin akan dibangunnya pusat data nasional di 4 titik di Indonesia, yang nantinya itu juga akan dihubungkan dengan jaringan khusus pemerintahan. Diharapkan PD ini akan menggantikan 2.700 data center atau mungkin ruang server saat ini yang ada di pemerintahan pusat maupun di daerah. Selain konsolidasi di sisi infrastruktur, pemerintah juga tadi rencananya akan mengkonsolidasi aplikasi ya melalui SPBE atau sistem pemerintahan berbasis elektronik gitu. Jadi inisiatif ini diharapkan mengatasi masalah saat ini nih, ketika banyak data yang double-double, nggak ada single truth of data dan segala macam. Jadi aplikasi akan disederhanakan, dibangun secara terintegrasi dan juga interoperabilitasnya dijaga. Lalu juga tadi akan dibangun secara hybrid ya, jadi pemerintah akan bangun data center sendiri, namun juga nanti akan juga menggunakan layanan dari pihak ketiga gitu. Tentu saja yang tadi yang disyaratkan terutama adalah berlokasi di Indonesia, dan pemerintah juga akan membangun tim khusus gitu menangani pusat data nasional baik di level pemerintahan pusat maupun daerah gitu. Jadi kayaknya makin banyak lowongan tuh di Kementerian Kominfo atau di Kementerian atau di pemerintahan RI terkait pusat data nasional ini. Uraian Pak Semi tadi mungkin sedikit banyak bisa menggambarkan apa saja sih inisiatif pemerintah dalam mendorong transformasi digital di lingkungan perusahaan. Mungkin ada banyak pertanyaan kali ya yang muncul gitu dari rencana tersebut, seperti seberapa besar kapasitasnya, bagaimana nanti apakah mendukung open API gitu sehingga kita bisa colok aplikasi dan memanfaatkan data satu data di sana dan sebagainya. Tapi ya terpaksa karena Pak Semi berhalangan hadir pagi ini, kita tunda dulu pertanyaan tersebut. Nanti semoga suatu hari Pak Semi juga bisa bergabung di webinar Info Komputer.